Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang Facebook Pro ya, ataupun Fanspage yang belakangan ini begitu ramai ya. Sepertinya 85% pengguna Facebook itu menjadi konten kreator. Nah, yang jadi pertanyaannya, jika pengguna Facebook itu semuanya jadi konten kreator, lantas siapa yang akan menonton video-video di Facebook? Apakah sesama konten kreator lagi, atau ya mungkin ada beberapa persen yang emang masih belum ada ketertarikan untuk menjadi konten kreator dan merubah akunnya itu menjadi mode profesional ataupun bikin halaman fanspage. Dan setelah saya mencoba terjun ke Facebook Pro dan mencari peruntungan di sana, dan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Walaupun kita sudah lama berada di dunia YouTube sama membuat konten, tetapi kan mungkin kita harus belajar lagi dari awal ya, belajar dari nol. Gimana sih algoritma Facebook itu apakah sama dengan YouTube? Dan pada dasarnya untuk algoritma itu tidak beda jauh dengan aplikasi YouTube ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan fondasi supaya algoritmanya itu kuat, kokoh, dan cepat terbentuk, ya sama, kita harus rajin-rajin upload video dan rajin berinteraksi seperti itu, supaya jangkauannya akan semakin meluas dan video-video kita akan terus direkomendasikan. Dan kalau menurut saya ya, Facebook itu lebih sensitif dari yang namanya pelanggaran, dari yang namanya klaim hak cipta, dari yang namanya konten tidak asli. Itu lebih sensitif. Jadi ya walaupun di semua platform itu pasti punya peraturan tersendiri-sendiri ya, tetapi Facebook itu lebih sadis lagi, lebih sensitif lagi. Terkadang video yang original, video yang bikinan kita sendiri, tiba-tiba terkena pelanggaran konten tidak asli. Nah, itu sering terjadi di Facebook mode profesional. Jadi saran saya buat teman-teman yang baru bergabung di Facebook mode profesional ataupun di Fanspage, jadi alangkah lebih baiknya kita upload video-video original saja, hasil rekam tangan kita sendiri, tidak menggunakan musik yang berhak cipta ya, karena itu akan rawan sekali dengan yang namanya pelanggaran. Dan saran saya, jika teman-teman memang ingin serius di dunia Facebook profesional pun di Fanspage, jadi teman-teman harus benar-benar konsisten dengan rutin upload video yang reels ataupun yang video-video panjang ya, dan harus sering-sering memposting foto, memposting teks, live streaming itu untuk kalau live streaming itu untuk agar supaya jam tayang yang 60.000 menitnya itu akan segera cepat terpenuhi, seperti itu. Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, ternyata untuk mengumpulkan jam tayang di Facebook itu lebih susah. Masya Allah, lebih susah teman-teman, serius, saya nggak bohong. Kalau untuk di YouTube ya, mengumpulkan 4.000 jam tayang ya, tidak serumit mengumpulkan jam tayang di Facebook ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Ya karena di Facebook itu orang itu menonton hanya sebentar-sebentar. Jadi saya posting video yang berdurasi 5 menit, 8 menit, bahkan sampai 10 menit, berapa coba jam tayang yang dihasilkan. Jadi dari satu video yang berdurasi 10 menit saja, penonton itu hanya menonton kurang dari 1 menit itu loh. Ada yang 30 detik, ada yang 16 detik.
bahkan ada yang hanya 8 detik, itu dari VOD itu loh. Dan saya pun kadang terheran-heran ya, udah saya perbaiki lagi kualitas videonya, konsepnya semakin diperbaiki, tetapi tetap saja untuk menaikkan durasi tonton itu, untuk menaikkan retensi itu sangat sulit sekali teman-teman. Untuk mendapatkan penonton yang 1 menitnya itu bisa dihitung dalam hitungan jari loh. Kalau misalkan saya upload video yang berdurasi 5 menit ya, itu penonton yang 1 menitnya itu bisa dihitung dengan hitungan jari. Dari 1000 views itu ataupun dari 800 views itu, mungkin yang nonton sampai 1 menitnya itu paling ya 30, 40, 50. Nah, lantas bagaimana kita bisa mengumpulkan jam tayang jika penonton menonton hanya kurang dari 1 menit? Tetapi masih ada solusi ya. Jadi dari video panjang itu yang VOD-nya itu tidak bisa diandalkan untuk mengejar jam tayangnya. Jadi kita siasati dengan teman-teman siasati dengan rajin siaran langsung atau live streaming ya. Ya kalau banyak yang nonton kan lumayan ya, tiap hari misalkan kita rajin upload video, maksudnya kita rajin live streaming itu sampai setengah jam atau bahkan 1 jam seperti itu. Jadi emang sih ya, untuk mengejar jam tayangnya itu lebih memberatkan ya. Lebih memberatkan kenapa? Jadi Facebook itu hanya memberikan waktu selama 60 hari gitu loh, untuk mengumpulkan persyaratan 60.000 menit atau 1000 jam dan 5.000 followers ya. Seperti itu. Kalau di YouTube itu lebih memberikan waktu yang cukup panjang, yaitu 1 tahun ya, untuk mendapatkan semua persyaratan 4000 jam tayang dan 1000 subscribernya. Dan kalau menurut pendapat saya ya, saran dari saya, kalau misalkan teman-teman sudah memiliki channel YouTube yang sudah monetisasi, alangkah lebih baiknya mendingan teman-teman itu fokus dulu saja ke channel YouTube kita ya, lebih terfokus dulu ke satu titik ya, kecuali kalau memang kita sudah piawai dalam mengatur waktunya, dalam penjadwalan ini itunya, dari sisi bikin kontennya, dari pengeditannya dan lain sebagainya, itu ya terserah teman-teman gitu ya. Hanya kalau menurut saya pribadi ya, saya akan lebih terfokus ke pembuatan konten untuk channel YouTube. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu sharing dari saya, semoga ada manfaatnya, dan sekalian saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.